Belajar adalah cara terbaik untuk lulus. Belajar dengan materi terstruktur dan pembicara terbaik. Belajar bersama, lulus bersama dan raih cita. Belajar bersama, ETL pasti bisa. Belajar bersama, lulus bersama, kita pasti bisa. Belajar adalah cara terbaik untuk lulus. Belajar dengan materi terstruktur dan pembicara terbaik. Belajar bersama, lulus bersama dan raih cita. Belajar bersama, ETLM pasti bisa. Belajar bersama, belajar bersama, lulus bersama, kita pasti bisa. Belajar adalah cara terbaik untuk lulus. Belajar dengan materi terstruktur dan pembicara terbaik. Belajar bersama, lulus bersama dan raih cita. Belajar bersama, ETLM pasti bisa. Belajar bersama, belajar bersama, lulus bersama, kita pasti bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Malam. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, udah selesai TO Hukum ya katanya ya kemarin ya? Tadi barusan Kak, Oh barusan. Ya, semangat. Gimana? Gimana? Pusing nggak? Oke. Jadi malam hari ini uh, ada sekitar 30 orang yang join untuk melanjutkan belajar. Kebetulan malam ini tema kita itu mengenai imunoserologi dan toksikologi. Nah, untuk narasumbernya sendiri itu ada Mbak Endah Dwi Putri. Mbak Endah sudah bergabung bersama kita, Halo. Mbak Endah. Iya, udah bergabung. Halo Mana semuanya. kabarnya nih, Mbak Endah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana ya, teman-teman? Insya Masih Allah. aman semuanya setelah TO? Sepertinya masih aman aman, Kak. walaupun saya sedikit, Aman. sedikit Aman lihat status mudah-mudahan semua. pusing kita jangan sampai meriang juga kayaknya. Oh, ngeriang. Oke, siap. Oke, teman-teman, sebelum mulai saya review sedikit ya untuk materi sebelumnya. Saya izin apa share screen sedikit. Nah, ini untuk materi review 20 Juni. Udah muncul ya di layar? Sudah Kak. Udah ya. Oke. Di sini ada sedikit soal nih ya, Ocean nih. Soalnya Wahyu diminta untuk melakukan pewarnaan histopatologi pada jaringan kolon. Jadi apa saja nih yang harus dipersiapkan Wahyu untuk pewarnaan histopatologi sama untuk melakukan ya. Di sini untuk melakukan ya. Jadi instruksinya melakukan. Ada yang masih inget nggak untuk melakukan pewarnaan histopatologi itu apa saja yang dilakukan? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, ini memang agak panjang ya jawabannya ya. Izin, izin. Ya, silakan. Ini maksudnya tahapan pewarnaan gitu bagaimana? Iya, betul. Diminta untuk melakukan pewarnaan. Jadi nanti diminta melakukannya. Nah, melakukannya itu nanti kita dikasih slide, slide yang sudah ditempel jaringan. Itu diapain? Oh, yang pertama Ya, depara deparafinasi, oh, de deparafinasi, deparafinisasi. ya. Oke. Lalu Terus rehidrasi rehidrasi. itu dari tinggi ke rendah, dari absolut 90, 80, 70 Oke. untuk menghilangkan parafin. Untuk Eh, menghilangkan parafin, itu tadi deparafinisasi, oh, rehidrasi beda lagi. menghilangkan. Ya itu. Oke, terus Terus pewarnaan, pewarnaan. Oke, ya. pewarnaannya apa aja? Untuk pewarnaan pakai HE, HE, eh, oke. Hematoksilin ya kan? dan Eoksin. eosin. Oke. Lalu Terus habis itu dehidrasi, deparafinasi. Dehidrasi itu untuk didehidrasi. ya untuk Oke. menghilangkan air dari rendah ke tinggi, dari Oke, 70 konsentrasinya 80 rendah ke tinggi. ya ke absolut. Oke. Terus habis itu mount embedding. Nah, embedding. Yakin embedding? Eh, apa sih? Ayo, diingat-ingat. Clearing. Suara Clearing, clearing Kak. Keliring, oke betul keliring. Habis keliring ini baru di ya mounting. mounting. Ya, jadi seperti ini ya jawabannya ya. Nah, jadi pertama dilakukan deparafinisasi menggunakan silol atau silen, kemudian direhidrasi. Nah, ini tinggal teman-teman celup-celup ya gitu, celup-celup. Jadi memang biasanya untuk SPO-nya itu kan ada waktunya, tapi dalam prakteknya nanti kalau waktunya tidak cukup ya bisa di kira-kira dicelup-celupnya tapi harus berurutan
Waktunya mungkin ya antara 5 sampai 10 detik aja, nggak usah lama-lama. Jadi setelah deparafinisasi, dilakukan rehidrasi. Kemudian dibilas dengan air. Ya, air mengalir. Nah, setelah air mengalir masuk ke setelah pewarnaan inti sel, dibilas lagi dengan air mengalir. Kemudian di treatment dengan alkohol. Alkohol 96% boleh. Nah, ini boleh satu atau dua. Kalau misalnya sudah selesai ke alkohol, baru masuk ke eosin untuk pewarnaan sitoplasma. Setelah pewarnaan sitoplasma, didehidrasi. Nah, dehidrasi ini menggunakan alkohol konsentrasi bertingkat. Kemudian dilakukan clearing, setelah clearing, mounting. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, identifikasi parasit. Pilih slide yang dapat digunakan untuk identifikasi malaria dan alasannya. Oke, jadi di sini ada gambar slide dan gambar mikroskopis ya. Nah, teman diminta untuk memilih gambar yang digunakan untuk identifikasi parasit yang ada di mikroskopis beserta sebutkan jenis parasitnya. Ada yang bisa, ada yang tahu? Yang C. Yang mana? Yang Ayo, ada yang C, ingat? Yang C, C. C. Yang C. Oke, untuk jenis parasitnya tahu nggak? Plasmodium malariae. Plasmodium malariae. Malariae. Alasannya kenapa pakai yang C? Lidah Eh, buaya. Lidah buaya. satu slide ada dua tetes tebal dan tipis. Oke. Jadi kalau diperhatikan dari kelima gambar ini, slide untuk pembuatan slide tetes tipis dan tetes tebal dan apusan tipis itu yang bagus itu yang C ya. Jadi yang sesana ini jawabannya. Betul, slide-nya yang C, kemudian parasitnya adalah Plasmodium malariae. Oke, udah bisa nih kayaknya nih, mantep nih. Nah, kemudian untuk kimia klinik. Ada soal nih. Pak Budi akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Dokter merujuk ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan kolesterol. Apakah yang pertanyaan yang A, apakah dalam prosedur pemeriksaan tersebut setelah dilakukan pencampuran antara reagen dan sampel ada proses inkubasi? Kemudian pertanyaan yang B, di antara sampel berikut pilihlah sampel yang menurut Anda representatif. Oke, jawabannya yang A dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Pemeriksaan kolesterol apakah perlu inkubasi? Perlu. Inkubasi 5 menit, Kak. Inkubasi 5 menit. Ada lagi nggak jawaban yang berbeda mungkin? Sepakat ya, inkubasi 5 menit. Terus untuk pertanyaan yang B, sampel berikut yang representatif untuk pemeriksaan kolesterol yang mana? Yang C. Yang C. Yang C. Oh, ini kayaknya udah pada sering meriksa nih ya. Jadi eh, teman-teman yang yang reguler biasanya belum belum terlalu sering melihat jenis sampel, mungkin melihat di gambar atau video, tapi untuk sampel aslinya kadang nggak tahu perbedaannya apa. Kadang memang untuk hasil kayak plasma di sini, tapi ternyata tutupnya biru, bukan untuk pemeriksaan kolesterol ya. Oke, jadi jawaban yang benar ya benar. Dilakukan inkubasi 5 menit. Nah, ini menyesuaikan dengan kalender atau in-circuit reagen. Kemudian jawabannya C, betul ya. Kalau yang A itu plasma sitrat. Ini plasma sitrat, ini tidak bisa dipakai untuk pemeriksaan kolesterol. Kalau yang B ini eh, plasma EDTA. Nah, ini plasma EDTA-nya juga kelihatannya seperti lipemik ya. Kemudian yang C, ya ini memang serum. Kalau yang D, ini serum tapi lisis, jadi tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan kimia. Oke, itu saja review dari saya. Kemudian untuk materi berikutnya, imunoserologi dan toksikologi, saya persilahkan Mbak Endah nih untuk memaparkan materinya. Silakan Mbak Endah. Oke, terima kasih Mas Rangga. Saya izin share screen ya, rekan. Silakan.
Izin, apakah sudah tampak? Udah, Kak. Sudah ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Enda Dwi Putri, alumni RPL 5 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Hari ini kita akan belajar bersama UC dengan bidang imunoserologi dan toksikologi. Sebelum itu, ada perkenalannya dulu nih, pengertiannya ya. Imunoserologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari reaksi antara antigen dan antibodi di dalam darah, sedangkan untuk toksikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari efek berbahaya dari zat kimia, obat-obatan, dan racun terhadap tubuh manusia, terutama yang berfokus pada pencegahan, diagnosis, serta penanganan klinis pasien yang terpapar. Jadi untuk USC ini, imunoserologi dan toksikologi ini dijadikan dalam satu bidang ya teman-teman. Untuk materinya sendiri itu ada 3, yaitu HIV, HBsAg, dan nafza. Teman-teman patut bersyukur ya untuk materi ini. Alhamdulillah metode yang digunakan yaitu menggunakan metode imunochromatografi test atau ICT ya. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu menghafal seperti bidang-bidang yang lain gitu, karena metode ini pasti sudah sangat teman-teman kenal lah ya gitu di dunia perlaboratoriuman gitu, atau bahkan teman-teman sendiri di tempat kerjanya udah nggak pakai metode ini karena udah ada metode yang lebih canggih lagi seperti itu. Jadi mungkin saya cuma akan mereview aja bagian materinya dan tidak akan menjelaskan terlalu banyak gitu ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan HBsAg dan juga HIV, sampel yang digunakan kan darah nih, bisa whole blood, bisa plasma, ataupun serum ya. Dan untuk volumenya sendiri itu berbeda-beda setiap reagent kit. Jadi teman-teman harus memperhatikan di insert kitnya berapa volume yang dibutuhkan, perlu buffer atau tidak gitu. Untuk waktu pembacaannya juga setiap reagen punya waktu pembacaan yang berbeda, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Nah, untuk interpretasi hasilnya, garis 2, yaitu ada garis dikontrol dan tes, itu indikatornya positif. Negatif apabila ada satu garis di garis kontrol, dan invalid apabila ada satu garis di garis tes, seperti itu. Lanjut untuk pemeriksaan nafza, ini sampelnya urin kan ya. Jadi kita cukup celupkan stripnya itu ke urin. Setelah itu biasanya sih 10-15 detik ya dicelupnya. Setelah itu di tap-tap menggunakan tisu. Setelah itu teman-teman tunggu hingga pembacaannya selesai. Untuk interpretasi hasilnya sendiri, dia berbeda sama HIV dan juga HBsAg tadi ya. Kebalikannya, kalau dia negatif, dia muncul 2 garis, yaitu ada garis dikontrol dan juga tes. Sedangkan untuk hasil positif, dia cuma muncul garis di garis kontrol, sedangkan untuk hasil invalid tidak muncul garis sama sekali, ataupun muncul satu garis di garis tes, seperti itu. Nah, memang metode ICT itu cukup, apa ya, maksudnya cukup ringan gitu dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Tapi teman-teman tetap harus tetap harus ada hal-hal yang teman-teman harus pahami gitu. Dimulai dari tahapan pra-analitik, teman-teman harus tahu nih pemilihan sampelnya. Misalnya kayak pemeriksaan HBsAg. Oh, dia perlunya sampel darah gitu, bukan urin. Kalau urin berarti untuk nafza. Jadi jangan sampai teman-teman salah dalam pemilihan sampelnya gitu. Selanjutnya identifikasi pasien. Nah, di identifikasi pasien ini nanti kan di narasi soal OC itu akan ada nih pasiennya namanya siapa gitu. Jadi teman-teman harus mencari pasien dengan identitas yang diminta gitu. Misalnya Tuan X, berarti sampelnya juga harus cari dengan nama Tuan X seperti itu. Selanjutnya mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi apa aja yang diperlukan teman-teman kumpulin jadi satu gitu. Selanjutnya pengolahan sampel. Nah, untuk pengolahan sampel ini sendiri sebenarnya untuk bidang imunoserologi dan toksikologi, cuman imunoserologi aja kan yang butuh pengolahan sampel, yaitu untuk pemeriksaan HIV dan juga HBsAg. Kalau kita bikin serum, ya pengolahannya seperti apa, disentrifugasi dengan kecepatan berapa, dengan
selama berapa menit seperti itu. Nah, untuk tahapan analitik sendiri melakukan pemeriksaan, teman-teman harus memperhatikan insert kit dari reagennya. Berapa mikron yang dibutuhkan, butuh buffer atau tidak, kalau butuh buffer berapa tetes, setelah itu waktu yang dibutuhkan untuk pembacaan hasil itu paling optimal di menit keberapa, seperti itu. Selanjutnya, untuk tahapan pasca analitik yang harus teman-teman perhatikan yaitu interpretasi hasil. Seperti yang kita ketahui tadi kan, untuk hasil dari nafza dengan HBsAg dan HIV itu kan berbeda gitu. Di HIV dan HBsAg dua garis ditandai dengan hasil positif, sedangkan kalau di nafza itu satu garis ditandai dengan positif. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan dalam interpretasi hasil. Selanjutnya pencatatan hasil, teman-teman catat hasil yang teman-teman lihat seperti itu ya. Jangan sampai salah juga dalam pencatatannya. Kan sayang nih, udah benar semuanya tapi pencatatannya salah gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan kasih tips do and don't-nya dalam USC, khususnya di bidang imunoserologi dan toksikologi ya. Untuk do-nya sendiri, yang pertama, teman-teman harus tenang gitu. Dengan teman-teman tenang, insya Allah apa yang teman-teman pelajari itu akan akan bisa teman-teman keluarkan semuanya gitu kan. Selanjutnya pahami poin soal. Nanti kan 1 menit awal teman-teman akan membaca soal ya di luar ruangan itu. Nah, nanti teman-teman pahami dulu nih narasinya gimana, pemeriksaan apa yang akan dilakukan, setelah itu apa aja yang diminta gitu. Jadi ketika teman-teman di dalam ruangan, teman-teman bisa langsung action gitu. Dan yang ketiga, kerjakan apa yang diminta soal. Nah, teman-teman cukup kerjakan apa yang diminta aja. Misalnya yang diminta sampai lakukan pemeriksaan. Teman-teman cukup lakukan pemeriksaan aja gitu. Jangan sampai teman-teman jadi sampai menunggu hasilnya selesai. Misalnya kan pada pemeriksaan HBsAg nih, waktu pembacaan hasil 10 menit. Nah, teman-teman tungguin nih 10 menit, ya udah keburu bubar kan ya OC-nya gitu kan, di stase itu gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu malah menghambat teman-teman gitu. Selanjutnya yang keempat, percaya diri. Percaya diri aja sama jawaban teman-teman gitu. Insya Allah apa yang teman-teman jawab itu yang udah yang terbaik seperti itu. Selanjutnya untuk down-nya, yang pertama jangan panik. Ya kalau teman-teman panik ya belajar apapun 7 hari 7 malam nggak akan keluar kalau misalnya udah panik gitu. Yang kedua overthinking. Nah, pokoknya udah pikiran kemana-mana ya udah kacau ya. Yang ketiga menghafal prinsip pemeriksaan. Teman-teman nggak perlu ya menghafal prinsip pemeriksaan karena di UC ini kayak prakteknya aja nih gitu. Jadi untuk prinsip pemeriksaan nggak akan ditanya gitu. Mungkin di UKOM akan keluar gitu, tapi untuk di USC enggak ya teman-teman. Selanjutnya bertanya yang tidak perlu ke pengawas. Nah, biasanya kalau memang dia perintahnya ada yang perlu ditunjukin ke pengawas, akan ada perintah di soal gitu, tunjukkan ke pengawas. Jadi selama itu nggak ada, teman-teman nggak perlu bertanya ke pengawas gitu, karena kadang juga pengawas suka iseng gitu loh, suka kayak membuat kita makin bingung sama hal yang kita kerjakan gitu. Jadi cukup udah balik ke poin do tadi, kayak percaya diri aja sama apa yang udah teman-teman jawab. Oke, selanjutnya biar lebih merasakan vibes OC-nya gitu ya, saya siapkan satu contoh soal. Kebetulan soal ini itu soal yang saya dapat pas OC tahun kemarin gitu, di bidang imunoserologi. Untuk soalnya, Tuan Kailani, tanggal lahirnya 09/12/1991 dengan nomor rekam medik 220508 akan melakukan pemeriksaan screening hepatitis B. Untuk pertanyaannya, perintahnya, 1. Identifikasi sampel pasien. Yang kedua, siapkan alat dan bahan pemeriksaan, laporkan ke pengawas. Yang ketiga, lakukan pengolahan sampel. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan. Nah, jadi kan kita Tuan Kailani ini akan melakukan pemeriksaan screening hepatitis B. Jadi parameter apa yang akan dilakukan pemeriksaan? Ada yang tahu teman-teman? HBsAg. Oke, HBsAg benar ya. Berarti kita akan melakukan pemeriksaan HBsAg. Selanjutnya identifikasi sampel pasien. Jadi kalau
tahun kemarin yang saya alami di meja kerja itu akan banyak banget tabung merah. Tabung merah. Jadi teman-teman silakan cari sampel darah yang sesuai dengan narasinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya siapkan alat dan bahan pemeriksaan, laporkan ke pengawas. Nah, kira-kira alat dan bahan apa aja yang teman-teman perlukan untuk melakukan pemeriksaan HBsAg ini? Ada yang tahu? Sampel, Iya. reagen kit, Mm-mm. kemudian pipet, mikro Iya. apa? Pipet sama tipnya. Mm-mm. Hmm, kayaknya Timer. itu. Oh ya, Iya. timer ya. Oke, udah ya. Jadi cukup itu bahan-bahannya. Setelah teman-teman kumpulkan, di sana akan disiapin satu tray gitu. Jadi teman-teman cukup masukkan ke dalam tray itu dan laporkan pengawasnya. Kan ada poinnya ya teman-teman, laporkan ke pengawas. Jadi teman-teman harus lapor nih, jangan tahu-tahu langsung melakukan pemeriksaan aja gitu, jangan ya. Selanjutnya, melakukan pengolahan sampel. Nah, kan ini sampelnya sampel darah nih. Tabungnya tabung merah. Nah, jadi untuk pengolahan sampelnya apa nih yang harus kita lakukan teman-teman? Sentrifuge nggak? Oke, sentrifus. Ada yang tahu di kecepatan berapa dalam waktu berapa menit? Eh, 40 3000 menit. RPM 10 menit. Oke, iya. Nah, kalau kasusnya, kalau soal yang saya alami tahun kemarin itu soalnya kan lakukan pengolahan sampel. Nanti di ujung meja agak jauh sebenarnya dibandingin sampel-sampel tadi, itu akan ada sentrifus, teman-teman. Dan di sentrifus itu ada perintahnya lagi gitu. Jadi kecepatannya berapa, terus dalam waktu berapa, dan tunjukkan ke pengawas. Nah, lagi-lagi teman-teman harus tunjukkan ke pengawas. Ini Pak, saya Pak mau mensentrifugasi sampelnya di kecepatan ini dengan waktu sekian gitu. Udah selesai, lanjut ke lakukan pemeriksaan. Nah, ini kan tinggal netesin sampel ya dan buffer kalau misalnya diperlukan. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih di insert kitnya gitu. Dia butuhnya berapa sampel, berapa mikron sampelnya dan juga butuh buffer atau enggak. Kalau memang butuh buffer, berapa tetes seperti itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin dikembalikan dulu ya ke Mas Rangga ya. Oke, terima kasih Mbak Enda atas pemaparannya ini singkat, padat, jelas. Ini teman-teman ini sudah sering ya melakukan pemeriksaan imunoserologi di labnya masing-masing. Mengetahui untuk kondisi OSCE itu agak sedikit berbeda, yang kita memang akan sangat terpatok oleh apa sebuah sistem yang sudah ada, dan memang kadang yang kita kerjakan itu nggak sama persis ya di antara satu lab dengan lab lain, tapi kita harus mengikuti eh, sebagai nafsinya, intinya seperti itu. Nah, terkait pemeriksaan imunoserologik ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Saya izin tanya untuk Oke, soal silakan. mm, untuk soal misalnya persiapan alat dan bahan itu perlu ditulis juga kah atau cukup melaporkan bahan-bahan itu dan memperlihatkan ke pengawas, Kak? Oke, saya izin jawab ya. Kalau untuk alat dan bahannya itu cukup ditunjukkan aja gitu. Karena perintahnya kan tunjukkan ke eh, pengawas gitu. Jadi kita sesuaikan instruksinya dengan perintah soal aja gitu, Kak. Oke, siap. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Izin tanya Kak Indah, Ya, silakan. Ya, boleh. waktu identifikasi pasien itu kan ada soal ya identifikasi pasien. Kita nyari sampelnya kan ya Kak, itu kan yang tabung merah. Nah itu posisinya itu kita lihat dia itu udah jadi serum kah atau masih darah lengkap gitu? Oke, kalau tahun kemarin dia tuh jujur sebenarnya udah dalam bentuk serum ya. Tapi sesuai dengan konteks soalnya diminta diolah gitu sampelnya dan juga ada sentrifus berarti
kita perlu menunjukkan gitu kan, kalau misalnya sampel ini harus dilakukan sentrifugasi terlebih dahulu seperti itu. Berarti nanti sentrifugasinya nggak dijalanin ya Kak, karena kan 10 menit gitu kan. Berarti cuman dikasih lihat aja kita masukin gitu, terus program sentrifugasinya kali ya. Iya betul, betul. Hmm. Jadi cukup ditunjukkan aja. Sebenarnya kayak saya kemarin pemeriksaannya pun nggak dilakukan sebenarnya, cuman kayak oke Pak ini regennya, terus udah ini perlu diperiksa nggak? Oke nggak usah gitu, udah selesai sampai di situ aja gitu. Kalau kita nanya gitu salah nggak sih ya Kak ya? Sebenarnya nggak juga ya karena ya kan, tapi beberapa teman-teman juga ada yang udah sampai ngerobek regennya sih gitu dan beliau bilang kayak oh nggak usah diperiksa gitu. Oh, Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau periksa juga, nanti kan ada instruksinya. Misalnya beliau bilang kayak, oh nggak perlu gitu. Gitu. oh, baik, baik. Berarti berarti untuk amannya kita ngelakuin aja gitu ya Pak, Iya, Mbak. Kalau lakuin aja misalkan deh dia nggak apa-apa. stop baru ya. Soalnya kalau kita nanya, Betul. Pak ini dilakuin nggak? Ntar malah salah kitanya gitu ya. Benar. Hmm, Iya, benar. Lakuin aja dulu kan regennya juga punya kampus ya. iya. Terus ini Kak, satu lagi tadi itu Kang, ada dibilang ada kit insert ya Kak ya? Disediain ya Kak? Iya, ada kotak ini, kotak Reagennya ya. regennya gitu. Jadi di dalamnya ada kit Mhm. insertnya. Cuman kalau kita kemarin karena kita nggak sampai melakukan pemeriksaan, jadi nggak sempat lihat gitu loh. Baik, berarti ketika kita suruh nyiapin alat bahan, berarti kita Mm-mm. keluarin dari boxnya lah ya, stripnya sama buffernya sama itunya pipet-pipetnya gitu kali ya. Iya, iya, Heeh. benar. Dilihat juga Aslinya tuh kan kita kayak pakai mikropipet atau cukup yang dari reagennya sih Kak? sebenarnya kan disiapin ada pipet dari regennya ada gitu, Mm-mm, mikropipet juga mm-mm, ada gitu kan mm. sebenarnya. Cuman sesuaiin aja sama instruksinya kalau mintanya misalnya 100 mikron ya teman-teman siapin aja gitu. Oh baik, 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 Karena udah disiapin ini juga kan mikropipet dan juga tipnya gitu di situ. baik, baik. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Gimana? Untuk pemeriksaan imunoserologi memang kadang di situ disiapkan ya ada satu rak untuk mikropipet sama nanti satu box untuk insert kit tesnya. Nanti teman-teman bisa mikropipet boleh, mau nanti menggunakan pipet tetesnya juga, boleh. Tapi sebagaimana mestinya, maksudnya yang mikropipet yang untuk menjebak aja. Jadi nanti mungkin dia yang fix volume nggak bisa diputar, yang volumenya sudah terlalu tinggi gitu. Nah, saran kan dari pipet yang terdapat di insert kitnya aja. Dan nanti di situ kan sih ada kertasnya menggunakan berapa tetes di situ. Jadi bisa dibaca-baca sebentar kok itu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ini soalnya selain pemeriksaan imunoserologi, ada pemeriksaan toksikologinya, toksikologi nafsa ya, nafsa juga ada. Ada yang masih penasaran pemeriksaan nafsanya seperti apa gitu? Iya betul Kak, Silahkan. boleh Kak saya tanya sekalian yang nafsa ya Kak. Nah itu kalau yang sampelnya itu dalam pot urin atau langsung dalam wadahnya si reagen itu Kak? Kalau sempat nanya sama teman-teman yang di batch lain sih itu dalam pot urin seperti itu. Tapi seingat saya juga untuk pemeriksaannya itu dia nggak dilakukan. Jadi udah ada hasilnya dan Mm-mm. kita disuruh interpretasi hasil di strip tersebut gitu. Di situ ada tulisannya ya Kak, apa zat-zat aditifnya itu nama-namanya. Iya Satu iya strip ada aja atau yang dia langsung 6 kayak gitu Kak? yang langsung banyak deh. Oh yang langsung banyak ya. Mm-mm. Berarti kita baca semuanya gitu ya Kak? Iya, sebenarnya kayak pemeriksaan Nah, yang umum kita lakuin aja sih teman-teman. Cuman mungkin karena dalam bentuknya ujian, jadi kesannya kayak benar-benar apa ya, kayak mengerikan. Padahal tuh
enggak ini yang kayak biasa kita lakukan sehari-hari gitu loh. Oke, untuk pemeriksaan nafza dari tahun kemarin tuh memang ada beberapa soal yang di-share ya sama tim pengujinya. Yang pertama ada yang untuk membacakan hasil, ada yang untuk mempersiapkan sama melakukan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dapatnya cuma untuk membaca hasil, nah nanti interpretasi hasilnya itu harus ditulis, harus lengkapi lagi jawabannya. Biasanya nanti ada secari kertas untuk kertas hasil di situ bisa ditulis, kemudian diserahkan kepada pengawas. Tapi jika teman-teman dapat soal untuk mengerjakan, nah itu akan mengerjakan sesuai dengan soalnya. Misalnya dalam satu box itu kita misalnya diminta melakukan pemeriksaan THC, tapi di situ cuma ada yang THC singlenya nggak ada, adanya yang campur dengan beberapa parameter lain. Nah, itu teman-teman bisa melakukannya gitu, bisa melakukan yang penting di situ ada THC-nya gitu. Kalau misalnya tidak ada ya, tapi kalau misalnya ada yang THC-nya single satu kaset, itu bisa pakai itu saja. Dan jangan lupa pada saat pengerjaannya kasetnya itu diberikan label, label nama pasiennya itu apa penting ya, label. Kemarin itu ada yang sempat disinggung ini sampel punya siapa, akhirnya karena mungkin dia baru ingat karena saking paniknya ingat baru ditulis nama pasiennya seperti itu. Jadi jangan lupa identitas pasiennya ditulis di kasetnya seperti itu ya. Oke, Kak, eh, maaf ya boleh nanya nggak? Kalau silakan. untuk yang nafsa, nanti zatnya ditulis nggak? Maksudnya kayak opiat masuk ke OMOP, eh, THC terus masuk kemana gitu-gitu nggak ya? Atau sesuai aja? Oke, saya bantu izin jawab ya. Kalau misalnya apa interpretasi hasilnya cukup jawab sesuai dengan yang dikerjakan. Misal kita diminta mengerjakan THC, jadi jawabnya THC-nya aja gitu. Kalau misalnya kita mau disuruhnya mengerjakan opiat, walaupun kita mengerjakan beberapa parameter karena dalam satu kaset itu sudah satu paket, yang kita jawab tetap opiatnya saja seperti itu ya. Jadi menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada gitu. Seperti itu, Kakak. Oh gitu. Soalnya kan kadang kalau kayak kodein nanti masuknya kemana, terus opiat masuknya kemana, sedangkan di setahu saya untuk apa kasetnya Napsa itu kan hanya biasanya paling 6 itu kan kayak amfetamin, metamin, THC, MOP, COC, benzo gitu kan. Tapi kan di situ Iya. nanti ada kandungan-kandungan lainnya gitu loh. Nggak usah. Nggak Nggak usah, sampai ke situ kali ya? nggak akan terlalu spesifik. Seingat saya kemarin tuh yang memang pemeriksaan nafza itu cuma yang dasar aja. Kalau nggak salah Oh, itu cuma tiga atau empat itu parameternya. Nggak terlalu lengkap. oh iya iya iya. Soalnya kan takutnya nanti masuk ke ditanyakan misalnya screening narkobanya yang ganja masuk kemana, opiat masuk kemana. Sedangkan di apa kaset biasanya kan nggak ada. Cuman kandungannya itu kan masuk ke beberapa itu. Enggak ya? Nggak sampai ke situ Nggak, kali ya? Oh nggak iya. sampai ke situ kok. Dia Oke tenang aja. oke. Jadi Ya. biasanya sama pengawasnya itu timnya sudah menyediakan yang harusnya memang menjadi soal itu sendiri gitu. Dan kemungkinan tidak akan membuat kita juga terlalu overthinking gitu. Dan ketika mengerjakannya juga teman-teman juga harus ingat karena waktunya itu terbatas dan itu pun butuh inkubasi. Untuk pemeriksaan nafza itu butuh inkubasi, jadi jangan lupa dipasang timer ya. Soalnya kalau kita lupa nanti pengawas itu juga akan notice nih, oh ini tidak dipasang timer gitu. Nah itu kemungkinan akan mempengaruhi penilaian. Jadi usahakan lakukan sebaik mungkin ya. Jadi teman-teman harus bisa memprioritaskan nih apa saja yang harus dikerjakan dulu step-stepnya, baru nanti begitu masuk langsung dikerjakan fokus gitu.
Kalau lupa bisa baca lagi soalnya biasanya ditempel sih di mejanya. Di meja kerjanya itu ditempel soalnya apa yang harus dikerjakan. Seperti itu. Kayak tadi pas ini Kak, apa Teo Hukom itu ada tuh dia soalnya sih dia nulisnya ganja ya, mengenai ganja. Tapi di jawabannya ya menghubungkannya ya ke THC. THC itu kan kalau misalkan kita nggak hafal juga bingung juga tuh ganja apa THC ternyata kan gitu. Nah, Mm-mm. oke. Ya memang apa kalau parameter itu memang ya sesuai nama ilmiahnya ya. Kalau kita kan ingatnya ganja itu ya memang THC ya, Mm. tetrahidroksikanabinoid. Mm. Kalau misalnya opiat samanya dengan apa gitu, dengan morfin seperti itu. Metamfetamin dan amfetamin itu kan berbeda gitu. Jadi bisa nanti dibaca-baca lagi. Tapi yang penting biasanya sih soalnya itu memang sama persis dengan insert kit. Tapi nice to know ya teman-teman kalau misalnya tahu, oh misalnya pasien A tiba-tiba dokter soal diminta melakukan pemeriksaan untuk ganja. Oh kita ingat ganja itu ternyata pemeriksaannya THC, nah itu lebih bagus gitu. Seperti itu. Sama gini kan nanya kan nanti kan kalau kita misalkan udah disuruh tadi kayak ngumpulin apa alat dan bahan tuh Hmm. selesai udah semua diperiksa sama pengawas selesainya kita rapiin lagi ya Kak. Betul, ya Harus itu dirapiin betul. ya Mas Rangga Takut ya. Itu kelupaan nih. parameter Ya, penilaian juga sih. Gitu. Kebersihan, kerapihan harus dibersihkan kembali gitu. Itu perlu dilap-lap nggak sih mejanya Kak? Pura-pura gitu. Ih, bagusnya sih gitu ya, karena kan desinfeksi sebelum dan sesudah gitu nggak Mas Rangga? betul sekali. Jadi proses dekontaminasi juga harus dilakukan ya. Apalagi setelah kita tes, walaupun kita cuma diminta untuk pura-pura aja gitu. Misalnya, udah nggak usah Mm-mm. dikerjain gitu. Tapi kita diminta membaca. Nah itu juga tetap kita lap-lap aja nggak apa-apa. Seolah-olah kita setelah selesai mengerjakan itu. Nah Tapi itu suka yang takut lupa tuh lupa tuh Mas, Kak. karena Iya. udah dedek tadi kan kayak yang ya udah langsung periksa periksa aja dah gitu. Iya, Tapi tisu sama biasanya alkoholnya begitu. disiapin nggak tuh Kak? Kalau misalnya kalau kemarin sih disediakannya itu tisu aja, tapi kalau Tisu betul. mungkin tahun ini ada alkoholnya, ya lebih bagus gitu. Bisa lah semprot-semprot dikit gitu. Kita acting-acting membersihkan, nggak Acting apa-apa. acting oke. Baik, baik. Terima kasih. Oke, intinya untuk mengambil hati si pengawasnya. Jadi kalau pengawasnya udah dapat nih hatinya nih, oh, pasti udah tenang dia. Kita mau melakukan apapun, istilahnya mereka udah percaya gitu. Mereka udah dapat rekapan akan memberikan kita nilai berapa seperti itu sih. Jadi apa action kita di awal itu pasti sangat diperhatikan gitu. Oke, gimana? Ada yang masih penasaran lagi? Boleh? Atau menemukan soal Ukom kemarin pas tryout gitu? Yang mirip-mirip dengan OSCE gitu kan. Sebenarnya kan OSCE itu ya sam apa tidak beda jauh ya dengan Ukom, cuma bedanya hanya di praktikum gitu dan lebih banyak ke attitude dari kita melakukan itu gitu bisa apa enggak gitu. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, Mbak Rini, gimana Mbak Rini? Mbak Rini biasanya sudah menyiapkan pertanyaan nih diam-diam nih. Oh, Mas, belum bikin. Belum bikin. Mbak Rini ada mau ditanyakan nggak? Mau ditanyakan ulang maksudnya ke peserta bukan ke saya. Kayaknya udah. Kalau yang pas pengalaman pas sesi saya itu kemarin tuh, jadi di depan meja kerja itu ada urin, terus ada 6 parameter NAPSA yang udah ada hasilnya. Tapi di soalnya itu pasien bernama Budi diminta akan melakukan pemeriksaan metamfetamin, laporkan hasilnya gitu. Jadi di situ eh, saya kerjain yang metamfetamin itu satu.
karena di itu yang 6 parameternya namanya bukan budi. Jadi tetap harus dilihat nama urinnya, pot urinnya tuh namanya sesuai enggak. Terus eh, yang di depan saya itu yang 6 parameter itu juga diidentifikasi juga, oh ternyata namanya bukan budi. Jadi dia kayak kayak ngecoh kita gitu loh. Oh ini udah ada nih, tinggal baca gitu. Padahal ternyata itu bukan nama pasiennya. Jadi kita harus ngerjain lagi metamfetamin dikasih label, tunjukin ke penguji. Pokoknya intinya kalau di OSCE sih sebenarnya banyak yang mengecoh. Jadi banyak yang mengecoh di meja kerja itu, banyak yang mengecoh. Dan di situ itu ada satu keranjang memang isinya itu banyak banget apa tuh reagen napsa. Ada yang 1 parameter, ada yang 3 parameter, ada yang 6 parameter tuh. Sama nggak ya Mas Rangga? Kita kan 1 hari ya, tapi beda sesi ya. Kalau pas Iya, sesi, betul. kalau pas sesi saya itu, jadi pas saya kira kan disuruh baca tuh, tapi pas saya lihat loh, tapi namanya dia bukan Budi gitu. Jadi saya kerjain ulang tuh. Jadi yang penting sih ketelitian, ketelitian sama itu identifikasi balik lagi pasien. Oke, itu aja sih Mas Rangga. Oke, terima kasih Mbak Rini atas masukannya. Teman-teman, gimana? Udah aman ya? Ini kita masih ada satu materi lagi. Insya Allah besok malam eh, terakhir ya untuk OC seriesnya itu nanti ada materi untuk hematologi yang akan dibawakan sama Mbak Miftihani. Nah, itu di jam 19.30 ya sama seperti hari ini mulainya. Kalau misalnya teman-teman ada waktu ya silahkan untuk ikut mungkin apa pemeriksaan hematologi kan kita biasa menggunakan auto analyzer, tapi begitu praktikumnya di kampus itu masih menggunakan metode manual. Jadi untuk membantu kita nge-refresh juga materi-materi yang dulu mungkin kita udah lupa dan udah nggak pernah kita kerjakan lagi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya, terutama Mbak Enda sebagai narasumber malam hari ini, Mbak Rini, teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi besok malam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas Terima kasih, Lutfi, kasih. Kak. Kakak. wabarakatuh. Ya, sama-sama.